Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita inginkan, hidup tidak seperti yang kita bayangkan, hidup tidak seperti yang kita rencanakan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Hari-hari ini media sosial atau media massa kita diperkaya atau diisi dengan ungkapan tempat jin tempat jin buang anak, yaitu Kalimantan. Ada seorang wartawan senior, dia bilang bahwa di Jakarta ini gedung punya sendiri, kawasannya elit, terus tanahnya mahal, semuanya dijual padahal milik sendiri, kemudian pindah ke satu kawasan di tempat jin buang anak. Nah, terus orang Kalimantan marah, melaporkan wartawan tadi ke polisi. Coba, kita kan makin nggak bermutu ya, jadi kita mempersoalkan hanya soal frasa atau hanya soal lokasi yang dianggap sebagai jin tempat jin buang anak. Coba, di mana mutunya? Moga-moga polisi tidak memproses ya pelaporan gara-gara istilah tempat jin buang anak. Apa yang nggak ada yang lebih bermutu gitu? Soal hina menghina tuh ya, jangan soal gitu aja merasa terhina ya. Apa nggak ada kerjaan lain misalnya gitu ya? Apa nggak ada tema lain? Apa nggak ada isu lain yang lebih menantang gitu? Kita ini bangsa apa sih sebenarnya? Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit gampang terhina. Pokoknya kita itu baperan sih. Sekarang ada istilah, ini kasihan polisinya ngurusin tempat jin buang anak. Nanti kalau ada misalnya ada proses BAP, pembuatan berita acara gitu, nanti muncul tuh istilah, apa yang saudara maksud dengan tempat jin buang anak loh? Kan itu sebenarnya kiasan ya, kiasan untuk satu lokasi yang kira-kira dulu itu nggak bermakna, sekarang bermakna. Terus orang kemudian merefresh, menjenguk masa lalu bahwa kawasan itu seperti kawasan jin buang anak, tempat jin buang anak dulu, karena memang tidak berharga, tidak dilirik orang, karena memang tidak ada maknanya di masa lalu gitu kira-kira ya kan, dibanding satu kondisi yang sekarang. Tentu saja itu satu metafora, sebenarnya itu satu metafora atau satu frasa yang bersifat metaforis ya. Itu satu cara berpikir yang sebenarnya justru bagus ya. Kita ini ada masalah baru di bangsa kita ini, masalah yang serius, yaitu tidak bisa berpikir yang penuh dengan metafora, sehingga cenderung kita itu sangat teknikalis. Saya juga nggak ngerti, pokoknya nggak terbiasa untuk bisa menggunakan bahasa-bahasa yang indah ya, yang penuh metafora ya. Seperti misalnya matahari tersenyum, nanti kalau disebut matahari tersenyum terus orang menganggap itu penghinaan. Bisa. Itu sebenarnya ungkapan matahari tersenyum itu suatu metafora, atau seperti apa lagi ya, misalnya ya seperti anak gadis kalau sedang menuju menginjak masa pubernya itu seperti dia itu seperti merak itu loh, merak yang mengembangkan sayap-sayap keindahannya untuk menarik perhatiannya. Burung merak itu loh kan, burung merak itu indah sayapnya. Jadi ada orang yang mengumpamakan anak gadis itu yang masa pertumbuhan, masa pubernya itu dia ingin menarik perhatian lawan jenisnya seperti burung merak yang mengembangkan sayap-sayapnya yang penuh dengan warna-warni. Itu kan cara berpikir metafora yang sebenarnya kita butuhkan ya. Untuk kata-kata itu sebenarnya kan tidak cukup mampu mewakili perasaan kita, jadi orang perlu bikin metafora. Misalnya seperti Buya Hamka itu mengatakan bahwa kalau ada harapan yang hancur itu seperti sebilah kaca itu dihempaskan ke batu kali sehingga kaca itu hancur, berderai berkeping-keping. Itu satu ungkapan, satu tulisan yang indah kalau disebut dengan metafora. Sekarang satu lokasi yang dari kawasan elit di Jakarta, semuanya dijual, gedung-gedung yang mahal dijual, kawasannya elit di segitiga emas itu, BSD misalnya ya, EBCD itu kemudian rencananya mau dijual kalau ada ibu kota baru yang di sana itu di Kalimantan, kemudian dijual oleh
oleh pihak tertentu, ya, padahal tanah milik sendiri, kemudian gedung milik sendiri dan mahal, kemudian dijual terus pindah ke satu kawasan yang tentu tidak se-elit Jakarta, tidak semahal Jakarta. Itu diibaratkan seperti tempat jin buang anak lah. Sebenarnya itu kan satu bahasa metafor, nggak usah terus pada baperan, nanti kasihan polisinya. Polisi itu kok ngurusin frasa tempat jin buang anak, kalau proses laporan itu diproses, saya kira udahlah, nggak usah terlalu baper gitulah, terlalu merasa terhina. Soal menghina itu biasa dalam kehidupan. Kalau orang mengeluarkan istilah frasa tempat jin buang anak, ya nggak usah ada yang tersinggung. Apa sih masalahnya, kayak nggak ada tema-tema lain sih yang diurus. Terus ingin dilaporkan polisi, ingin mengukuhkan bahwa kawasan itu bukan tempat jin buang anak, yang memang bukan. Itu kan satu ungkapan yang spontan dan menunjukkan orang yang bicara itu membandingkan ya kawasan Jakarta yang elit, yang milik sendiri itu dengan satu kawasan yang jauh dari pusat peradaban, yaitu Jakarta, yang akan dijadikan tempat pindah kota baru, dan dia bikin metafor sebagai tempat jin buang anak. Itu sih sebenarnya menurut saya ya biasa-biasa aja, nggak usah dilaporin, nggak usah jadi masalah. Saya juga ngapain juga ngomongin soal itu sekarang ya. Nggak, ini konten nggak ada mutunya ya, sebaiknya di skip aja ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Konten nggak ada mutunya. Tempat jin buang anak.